Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Septi Afriani. Kali ini kita akan membahas soal-soal yang sesuai dengan modul guru belajar yang seri PPPK, khususnya modul 1 yang modul IPA. Ini adalah video yang part kedua dari modul 1 IPA. Jadi teman-teman yang belum nonton video part sebelumnya, tonton dulu, linknya ada di deskripsi video ya. Soal nomor 1, berikut yang bukan merupakan sifat ekstensif materi adalah, jadi sifat materi itu ada dua, yaitu sifat intensif dan ekstensif. Kalau intensif itu sifat yang tidak bergantung pada jumlah materi. Contohnya apa? Titik didih, titik beku, indeks bias, suhu, kerapatan, rumus senyawa, wujud zat. Jadi ini lebih ke tetapan gitu ya, tetapan zat itu. Tapi ada juga yang bukan tetapan ya. Ini contohnya wujud zat, kerapatan, suhu, itu kan bukan tetapan ya. Kalau titik didih, titik beku itu kan udah pasti. Yang kedua adalah sifat ekstensif, itu kebalikannya. Ekstensif itu berarti yang bergantung. Ekstensif yang bergantung pada jumlah materi. Contohnya apa? Massa, energi, mol, volume, massa jenis ini kan bergantung pada jumlah materinya. Berarti yang bukan sifat ekstensif itu apa? Titik didih itu kan masuknya intensif ya. Berarti jawabannya yang A. Kalau massa, energi, volume, massa jenis itu semuanya ini masuk ke yang ekstensif. Soal nomor 2, perhatikan pernyataan di bawah ini yang merupakan sifat intensif materi. Intensif itu kan tadi yang tidak bergantung. Intensif itu yang tidak bergantung kan. Kalau ada dua hal kayak gini, misalnya teman-teman lebih enak mengingat yang intensif ya, ingat intensif aja, berarti yang satunya kebalikannya. Kalau lebih enak nginget yang ekstensif ya, ingat yang ekstensif aja, yang intensif berarti kebalikannya. Kalau diingat dua-duanya takutnya ketuker gitu sih. Misalnya kita ingat yang intensif yang nggak bergantung. Ini tuh isinya kayak tetapan-tetapan. Oke, yang termasuk sifat intensif, massa jenis itu masuknya yang bergantung ya, berarti sifatnya ekstensif. Ini bukan. Kerapatan itu masuk yang intensif, wujud zat juga, volume itu enggak, indeks bias iya, berarti 2, 3, dan 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 3, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang merupakan senyawa adalah titik-titik. Jadi ada 3 hal yang kita bahas, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu adalah materi yang tidak dapat diuraikan dengan reaksi kimia biasa menjadi zat yang lebih sederhana. Intinya unsur itu yang paling dasar banget, yang tidak bisa diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Contohnya apa? Contohnya hidrogen, oksigen, besi, belerang, tembaga, emas. Ini adalah zat-zat yang ada di tabel sistem periodik unsur. Teman-teman bisa cek lagi karena ada banyak banget ya. Kalau senyawa itu adalah molekul yang mengandung minimal 2 unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Jadi minimal ada 2 unsur yang berbeda dengan perbandingan tertentu. Kalau misalnya perbandingannya tetap tapi cuma ada satu unsur, misalnya O2. Ini kan cuma satu unsur ya. Ini masuknya ke molekul, jadi bukan senyawa. Kalau air itu kan ada 2 unsur, H2O. Jadi ada hidrogen dan oksigen. Asam asetat juga ada H2SO4 ya, ada 3 unsur dan sebagainya. Contohnya kalau senyawa itu air, asam asetat, etanol, karbon dioksida, gula pasir, air cuka atau asam cuka, air aki. Jadi biasanya kalau yang asam-asam itu masuknya ke senyawa. Kemudian yang
yang lain lah. Teman-teman bisa sambil semakin sering ngerjain nanti pasti hafal gitu. Kalau yang campuran adalah gabungan dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asal. Bedanya dengan senyawa, kalau senyawa itu udah beda dengan zat asalnya. Coba, kalau air H2O, hidrogen dan oksigen. Oksigen tuh sifatnya gas kayak gitu-gitu kan. Nah, hidrogen juga gas, tapi jadi air, jadi zat cair. Itu kan sifatnya udah beda. Berarti senyawa. Tapi kalau campuran, misalnya air gula. Ada air campur gula. Kan masih ada sifat manis-manisnya gitu kan. Masih wujud air gitu kan. Nah, berarti ini masuknya ke campuran. Yang termasuk contoh campuran adalah air gula, udara, air garam, adonan semen pasir gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kata air gula, itu udah masuk campuran air dan gula. Tapi kalau cuma air gula, itu masuknya senyawa ya yang di sini. Oke, kita cek nomor 1, garam. Masuknya apa? Garam itu masuk senyawa. Ini adalah rumus kimianya, NaCl, natrium klorida. Aluminium, kalau misal kita ingatnya, aluminium tuh ada batang, aluminium wajan, aluminium gede gitu ya, berarti itu masuknya ke senyawa kali, apa campuran gitu. Ya kalau udah benda itu kan terbuat dari beberapa campuran zat. Kalau aluminium doang murni itu masuknya unsur. Simbolnya kalau di tabel periodik itu adalah Al, aluminium. Gula itu masuk senyawa. Beda ya kalau air gula itu tadi campuran. Ini adalah rumus kimia gula, C12H22O11. Emas murni ya, itu masuk unsur AO. Kalau air gula tadi ya udah campuran. Asam itu masuk senyawa. Asam di sini macam-macam, bisa asam klorida, asam cuka, dan asam sulfat dan sebagainya. Ini rumusnya yang ada huruf H-nya itu biasanya sifatnya asam. HCl, H2O, H2SO4, H2O itu nggak termasuk asam ya, air. Berarti yang merupakan senyawa yang mana? Nomor 1, nomor 3, dan nomor 6. Jawabannya yang D. Soal nomor 4, yang bukan merupakan ciri-ciri senyawa adalah titik-titik. Jadi kita bahas ciri-cirinya masing-masing. Ada unsur, senyawa, dan campuran. Kalau unsur itu tersusun dari satu jenis atom saja. Nih ya, cuma satu. Aluminium ya Al doang, aluminium gitu. Kalau senyawa tersusun dari dua jenis atau lebih secara kimia. Kalau campuran tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara fisika. Tadi kalau senyawa ada rumus kimianya ya, jadi secara kimia, yang ini secara fisika. Kalau senyawa itu dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Jadi bisa diuraikan. Kalau campuran dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya secara fisika. Jadi nggak perlu reaksi kimia biasa. Misalnya, kalau kita akan memisahkan campuran tanah dengan pasir, kan itu disaring gitu ya, pokoknya proses-proses fisika. Kalau senyawa, kalau unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Ini ya bedanya. Kalau unsur itu nggak bisa pakai reaksi biasa, reaksi kimia biasa. Kalau senyawa bisa pakai reaksi kimia biasa, kalau campuran secara fisika. Kalau senyawa itu perbandingan massa unsur penyusunnya selalu tetap. Jadi kalau rumus H2O ya udah perbandingannya hanya 2, O-nya 1. Itu terus berarti itu masuknya senyawa. Perbandingan massanya tetap. Kemudian kalau yang ini yang campuran, perbandingan massa unsur penyusunnya tidak selalu tetap. Kebalikannya senyawa pokoknya. Kalau campuran kan contohnya air gula. Ya kan kadang kita buat misalnya airnya segelas, gulanya sendok, kadang 2 sendok, 3 sendok. Itu kan perbandingannya nggak tetap ya. Itu campuran. Kalau senyawa sifatnya berbeda dengan sifat unsur penyusunnya.
Jadi benar-beda yang kayak tadi H2O, hidrogen dan oksigen, jadinya air. Beda kan sifatnya? Kalau campuran sifatnya masih sama dengan sifat unsur penyusunnya. Contohnya ya tadi air gula, masih ada asin-asin, manis-manisnya. Yang ini, yang bukan merupakan, berarti yang mana nih? Yang A, perbandingan massa penyusunnya tetap? Ya. Sifatnya berbeda dengan penyusunnya? Betul. Tersusun dari dua jenis unsur atau lebih secara kimia? Ya, betul banget. Yang D, dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya dengan reaksi kimia? Ya, bisa. Kalau yang E, tidak dapat diuraikan menjadi zat lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Harusnya bisa ya, bisa diuraikan dengan reaksi kimia biasa. Soal nomor 5, perhatikan pernyataan di bawah ini. Yang merupakan campuran heterogen adalah titik-titik. Jadi kalau tadi kita bahas campuran secara umum, campuran itu ada dua jenis, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Kalau campuran homogen itu adalah campuran dua atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang di mana semua partikelnya menyebar merata sehingga membentuk satu fasa. Contohnya larutan gula, larutan garam. Kalau ini tadi yang pertama jenisnya, ini yang kedua ya, campuran heterogen, itu adalah campuran dua atau lebih zat tunggal dengan perbandingan sembarang di mana partikelnya tidak merata. Sehingga komposisi di berbagai bagian tidak merata dan membentuk lebih dari satu fasa. Ininya nggak merata, kalau ini merata. Untuk campuran heterogen itu dibedakan menjadi dua, yaitu koloid dan suspensi. Kalau koloid itu yang intinya kecil, jadi partikel itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop ultra, mikroskop oleh elektron, mikroskop yang khusus. Contohnya apa? Susu, asap, kabut, agar-agar. Ini adalah contoh-contoh koloid. Kemudian kalau suspensi itu partikel yang bisa dilihat dengan mikroskop biasa, mikroskop yang buat praktikum di sekolah-sekolah yang itulah ininya yang biasa. Nah, contohnya apa? Campuran minyak dengan air. Itu kan kita bisa lihat ada pembatas gitu ya, minyak dengan air. Kalau larutan gula kan ya udah nyampur merata. Air keruh dan air kapur. Yang nomor 1, larutan garam. Itu masuknya ke campuran homogen. Susu itu koloid. Kalau koloid itu berarti yang heterogen, ya kan? Kemudian larutan gula juga homogen, air kapur itu suspensi. Suspensi juga masih masuk ke heterogen. Asap itu koloid, asap itu juga masuk yang heterogen. Berarti jawabannya itu yang nomor berapa? 2, 4, dan 5. Jawabannya yang C. Soal nomor 6, pemisahan dua atau lebih zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya yang cukup besar disebut dengan titik-titik. Kalau yang A, sublimasi, itu intinya dari zat padat menjadi gas ya, menyublim. Jadi dibiarkan menyublim kemudian didinginkan. Contohnya pemisahan kapur barus dan pasir. Kalau ini adalah contoh gambar percobaannya. Kalau dekantasi itu pemisahan zat padat dari zat cair yang saling tidak larut pada suhu tertentu dengan cara menuangkan cairan secara perlahan sehingga endapan tertinggal di dasar bejana. Jadi ini adalah gambar yang dekantasi. Evaporasi itu menguapkan pelarutnya. Contohnya pemisahan garam dan air laut. Penguapan ya. Kemudian ini adalah gambarnya. Destilasi itu berdasarkan perbedaan titik didihnya. Contohnya pemisahan alkohol dan air. Ini gambar dari destilasi. Kristalisasi itu adalah pembentukan kristal zat terlarut dalam larutan kental saat melewati titik jenuh. Contohnya adalah ini pembuatan gula batu. Jadi jawabannya kalau yang pemisahan campuran berdasarkan titik didihnya itu destilasi. Soal nomor 7, proses pemisahan campuran yang didasarkan pada kecepatan merambat dari partikel-partikel zat dalam campuran adalah titik-titik. A. Kromatografi itu adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan kecepatan merambat atau meresap antara partikel zat yang bercampur pada medium tertentu. Contohnya pemisahan zat warna dalam tinta. Jadi jawabannya yang A ya. Kalau destilasi seperti tadi, perbedaan kecepatan atau kemudahan penguapan
atau titik didih. Kalau yang ini, ekstraksi itu perbedaan kelarutan zat dalam pelarut. Contohnya pemisahan kloroform dan ether. Filtrasi seperti tadi, perbedaan ukuran partikel, contohnya pemisahan pasir dan tanah. Nah, demikian video pembahasan soal-soal latihan berdasarkan modul 1 yang IPA PGSD. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.